Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan terkait uh, analisis dari finance investing activities ya. Pada pertemuan sebelumnya kita udah bahas terkait dengan analisis dari cash flow from operating activities, which is itu sangat panjang sekali. Nah, sekarang nggak kalah panjangnya kita akan bahas terkait dengan investing activities ya. Jadi kalau terkait operating activities itu sebetulnya lebih cenderung ke arah income statement sama cash flow statement ya. Jadi melihat menulis kembali akun-akun yang ada di income statement. Nah, adapun kalau yang pembahasan terkait investing activities, maka ini kita akan kembali lagi ke pembahasan neraca gitu ya. Neracanya kita akan screening lagi gitu ya. Tapi khususnya kalau investing activities ini melingkupi dua gitu ya. Yang satu adalah long term dan yang satu adalah short term. Artinya kita akan meliputi ke current asset sama non current asset. Nah, seperti itu jadinya. Nah, kemudian kita harus paham juga bahwa terkait dengan aktivitas investasi, ya berarti kita akan skopnya adalah dua hal ya, current asset and non current asset ya. Dan di sini kita harus paham bahwa apa yang bisa menambah sama mengurangi dari si cash from investing activities ya. Cash inflow berarti dari penjualan PPE atau dari penjualan atau dari pelunasan receivables gitu atau dari penjualan si equity investment atau debt investment ya. Sedangkan kalau cash outflow berarti pembeliannya, pembelian dari PPE, pembelian dari inventory, kalau inventory maksudnya ke operating ya. Kemudian pembelian dari si equity investment dan sebagainya. Nah, itu yang terkait dengan investing activities. Jadi ini pada dasarnya kita akan menelusuri current asset dan non current asset ya, kembali ke akun neraca. Kalau operating kembali ke akun income statement. Oke. Oke, jadi kalau terkait dengan analisa dari aktivitas investasi, maka kita harus memahami dulu ya, memahami konsep dari capital and financial structure ya. Nah, pada dasar ya kenapa si current asset juga masuk ke dalam aktivitas investasi ya. Nah, ini tidak lepas dari konsep bahwasanya kalau current asset maka investasinya terkait dengan pembelian ya untuk inventory yang lebih banyak seperti perbaikan dari inventory management, kemudian juga bagaimana pengelolaan dari penagihan piutang dan seterusnya gitu. Jadi lebih ke arah akun-akun yang ada di neraca yang dia akan meningkatkan gitu ya. Kalau dia akun receivables maka akan meningkatkan kolektabilitas dari si receivables-nya. Nah, apa bedanya dengan si akun operating activities? Nah, operating activities itu sebetulnya penekanannya lebih ke arah si income statement. Nah, seperti itu ya. Jadi itulah perbedaan antara operating activities and investing activities ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas bahwa pada dasarnya keputusan dari investment decisions itu mencakup kedua hal gitu ya. Kedua hal. Yang pertama adalah current asset ya. Di sini berarti kita akan harus mampu melihat bahwa unsur dari current asset itu apa aja gitu ya. Pertama ada piutang, kemudian ada si persediaan, kemudian prepaid dan kawan-kawan. Nah, seperti itu ya. Nah, dari sini pada dasarnya terkait dengan piutang berarti bagaimana piutangnya si perusahaan. Berarti kalau piutangnya tinggi ya, ingat piutang tinggi berarti ini cash from operating activities-nya juga nanti akan berkurang gitu ya. Nah, maka kita bisa melihat ya kalau terjadi penambahan piutang dan sebagainya berarti jangan-jangan memang si perusahaan nggak pandai untuk menagih si piutangnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, begitu pula dengan persediaan gitu ya. Nah, kalau misalkan persediaan naik berarti bisa jadi perusahaan memang tidak mampu menjual barang-barangnya atau bisa jadi memang si perusahaan juga dia sengaja menumpuk inventory karena takutnya ya karena permintaan terhadap produk yang tinggi. Nah, sebagai part of the strategi gitu ya. Jadi memang itu yang mesti hati-hati dalam menafsirkan kenaikan atau penurunan dari persediaan maupun si akun receivables ya. Nah, itulah mengapa ini termasuk ke dalam investment decisions ya. Kalau kita ingin meningkatkan pengelolaan persediaan, inventory management, kita ingin menginstal sistemnya dan sebagainya, maka itu berkaitan dengan aset lancar gitu dan it is investment decisions ya in this term. Nah,
begitu juga halnya kalau aset tidak lancar. Nah, apalagi aset tidak lancar ya. Nah, aset tidak lancar berarti contohnya ya kayak PPE, kemudian juga kalau sistem kan bisa masuk, jadi dia termasuk ke dalam aset tak berwujud. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa seperti itu jadinya nanti apa namanya kaitannya dengan si keputusan investasi juga seperti itu ya. Jadi adanya non current asset itu justru akan berkaitan erat dengan ya strategi perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dari agar bisa menjual barang lebih banyak gitu ya dan memenuhi demand dari pasar. Nah, seperti itu. So, itu yang perlu diperhatikan. Nah, pertanyaan utamanya adalah ketika suatu perusahaan ingin mengambil strategi bahwasanya oke, dia akan membeli aset lebih banyak gitu ya. Nah, pertanyaan utamanya duitnya dari mana gitu ya. Nah, duitnya bisa jadi dia mengambil porsi dari si kas ya, si kas ini, atau bisa jadi dia mengambil porsi dari penerbitan surat utang atau penerbitan saham gitu ya. Penerbitan saham tambahan. Nah, maka ya tentunya karena aset itu ketika naik rumusnya adalah liabilitas plus ekuitas gitu ya. Jadi kalau aset naik, dan harus agar balance harus dibiayai dari mana? Dibiayai dari bisa dari unsur debt atau bisa dari unsur equity. Nah, seperti itu. Ya, maka di sini kita mengenal ya bahwa dan debt juga ada dua, ada yang current liabilities sama non current liabilities ya, seperti itu. Nah, maka di sini kita harus paham bahwa yang dimaksud dengan capital structure itu adalah non current liabilities plus equity. Sedangkan yang dimaksud dengan financial structure itu adalah total antara liabilitas dan ekuitas termasuk liabilitas jangka pendek. Nah, itu yang mesti dipahami oleh teman-teman semua ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, dari sini kita harus paham bahwasannya yang dinamakan aset itu adalah sumber daya yang dikontrol oleh perusahaan, yang dikuasai oleh dikendalikan ya. Kontrol itu berarti kendali, dikendalikan oleh perusahaan ya. Tujuannya untuk apa? Untuk menggenerate profit ya. Seperti itu. Jadi untuk menggenerate future economic benefits. Nah, itu bahasa PSAK-nya ya, seperti itu. Nah, pada dasarnya ya intinya untuk menghasilkan duit di masa yang akan datang. Nah, itu yang harus dipahami. Nah, kemudian di sini kita harus paham bahwa aset berdasarkan perspektifnya analis valuasi saham gitu ya, terbagi menjadi dua ya, ada financial versus operating. Nah, kalau yang ini adalah current and non current, ini berdasarkan perspektif akuntansi ya. Nah, oke, nah sekarang di sini berarti kita harus mengenal ada dua tipe aset, ada yang financial assets dan ada operating assets ya, seperti itu. Nah, kalau apa yang dimaksud dengan financial asset? Nah, financial asset itu contohnya ya seperti marketable securities ya. Nah, ini contohnya seperti saham, kemudian juga bonds dan kawan-kawan gitu ya. Nah, kemudian dan biasanya marketable securities seperti saham and bonds gitu ya, itu diukur pada nilai wajarnya ya. Dan dia diharapkan akan menghasilkan return ya sama dengan risk adjusted cost of capital. Artinya apa? Dari ketika suatu perusahaan membeli saham atau membeli bonds ya, government bonds let's say seperti itu, maka ini dicatat sebagai equity investment ya pada cash gitu kan ya ketika dibeli, atau debt investment pada cash gitu ya. Nah, tergantung jenisnya. Apakah kalau dia debt investment maka ada banyak nih jenisnya ya. Bisa jenisnya adalah kalau dia tujuannya untuk hold for collections ya berarti ada HFC. Maka ini dengan historical cost ya. Kemudian ada HFCS ya, hold for collection and sell ya. Maka ini bisa menggunakan historical cost atau fair value through OCI ya, other comprehensive income. Nah, atau kita juga bisa membeli kalau dia ingin ditradingkan gitu, maka kita bisa menggunakan metode pencatatan fair value through profit and loss. Nah, seperti itu. Nah, sebaliknya kalau equity investment maka hanya dua opsi. Satu trading ya menggunakan FVTPL gitu ya. Kemudian satu lagi adalah non trading. Berarti dia menggunakan fair value through OCI atau other comprehensive income. Nah, itu yang mesti diperhatikan ya. Jadi pada dasarnya baik kedua jenis marketable securities ini mostly diukur pada fair value ya. Dan karena dia aset, dia diharapkan untuk menghasilkan profit. Nah, profitnya kita nominasikan dalam istilah return. Nah, returnnya ini ya kalau di pasar modal ini biasanya diharapkan sama dengan cost of capitalnya. Nah,
Ingat kalau cost of capital berarti kan ada dua ya, ada COD, cost of debt, dan ada juga cost of equity ya. Which is cost of debt nanti kita hitung berdasarkan rata-rata dari interest expense dibagi dengan dibagi dengan si book value dari si debt-nya, atau kita bisa melihat bagaimana ya di laporan keuangan atau di prospektus atau di laporan tahunan perusahaan gitu bagaimana si perusahaan tersebut minjem kemana aja, ke bank mana aja. Nah dari situ kita coba list berapa rate-nya, interest rate-nya. Nah nanti kita rata-ratakan. Nah seperti itu. Nah yang kedua dengan COE. COE itu cost of equity biasa diukur dengan CAPM atau capital asset pricing model, atau kita biasa menggunakan Fama Friends three factor model gitu ya. Nah seperti itu. Nah kemudian dalam hal ini artinya nanti ini ditambahkan ya hasilnya itu misalkan 10% gitu ya. Nah, maka ketika si perusahaan ini kan yang diukur oleh perusahaan itu sendiri ya, si emiten itu sendiri, let's say Bukalapak gitu ya. Nah, maka nanti si Bukalapak ketika mau membeli bond atau mau membeli saham perusahaan lain, dia memiliki required rate of capital. Nah, ini required rate of capital-nya ya. Nah, required rate of capital. Jadi dari sini kita punya ancer-ancer bahwa si Bukalapak kalau dia mau berinvestasi pada saham minimal harus menghasilkan return 10%. Nah, seperti itu. Jadi kalau financial asset diharapkan menghasilkan return sama dengan cost of capital-nya. Nah, sedangkan kalau operating asset, maka ini yang sebetulnya menyusun most of company asset. Jadi aset perusahaan itu mostly ya operating asset karena digunakan untuk menggenerate income dari proses bisnis utamanya gitu ya. Let's say kalau misalkan Garuda berarti dari jasa penerbangan gitu ya. Kalau Kimia Farma berarti dari jasa penjualan produk-produk farmasi gitu ya. Nah, operating asset berarti bisa melingkupi dua hal. Satu yang current ya, current operating asset ya, sama non current. Nah, seperti itu. Nah, dan biasanya operating asset itu dinilai at cost ya, tidak pada fair value, dan diharapkan dia mampu menghasilkan cuan gitu ya, lebih besar daripada 10%, lebih besar daripada cost of capital-nya. Nah, seperti itu. Jadi kalau operating asset ini difungsikan sedemikian rupa sehingga mampu menggenerate income ya minimal adalah lebih besar dari si cost of capital-nya. Kalau let's say cost of capital di set 10%, maka ya itu minimal yang harus dipenuhi. Nah, seperti itu kurang lebih ya.